Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Muhammad Handrason yang berbagi cerita. Ya, Jumat pagi ini kita akan minta petunjuk. Saya akan bacakan artinya saja. Juz 26 surat 47 Muhammad ayat 20 sampai 34. Dan orang-orang yang beriman berkata, mengapa tiada diturunkan suatu surat? Maka apabila diturunkan suatu surat yang jelas maksudnya dan disebutkan di dalamnya perang, kamu lihat orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya memandang kepadamu seperti pandangan orang yang pingsan karena takut mati, dan kecelakaanlah bagi mereka. Jadi di zaman Nabi itu ya banyak orang yang punya penyakit dalam hatinya. Ya seperti ngaku-ngaku beriman, ketika diajak berjuang takut. Ya mereka cinta dunia, takut mati. Dibilang celaka lah bagi mereka. Jadi orang-orang yang takut mati itu udah orang celaka tuh. Tak ada mengucapkan perkataan yang baik apabila telah tetap perintah perang. Tetapi jikalau mereka benar terhadap dia, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka. Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan buat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Nah, ini banyak orang yang tadinya lemah ketika berkuasa bikin rusak dan mengadu domba gitu, memecah belah masyarakatnya agar dia berkuasa terus. Nah, ini udah diberitahu di sini. Manusia yang dari sperma ini lemah. Kalau berkuasa ya belum tentu dia baik, belum tentu lulus walaupun awalnya baik. Bisa serakah, jadi sebab sifat manusia ini yang utama serakah, ya seperti kita lihat di negara kita misalnya. Ada seorang presiden, ya menurutnya sih nggak apa-apa, mantunya jadi pejabat juga, anaknya mau jadi pejabat juga, kakaknya juga mempengaruhi kebijakan dan lain-lain. Nah, itu bukan dari presiden aja ke gubernur, ke wali kota, ke bawah terus. Jadi tidak menjaga marwah dari pejabatnya. Sebab ya alhamdulillah saya banyak ketemu masih orang-orang yang baik. Kayak ponakan saya di Kalimantan kerja, adiknya yang dia udah tahu karakternya, ya mau ikut dia ya dia cegah, takut ngerusak, suruh siapkan diri dulu gitu. Jadi termasuk anak saya gitu, saya ada keluarganya yang mau ikut dia takut malah kalau nggak sesuai gitu. Kalau ini nggak, malah udah tahu anaknya, ya kita ini kenal sama keluarga kita, cuman nafsu pengen dijadiin ya kayak zaman kaisar dulu lah. Anak baru lahir juga karena keturunan raja mau dijadiin raja. Ya itulah keserakahan namanya. Gak pernah cukup sampai masuk ke dalam liang kubur baru cukup ya. Mereka itulah orang-orang yang dilaknati dia dan ditulikan telinga mereka dan dibutakan penglihatannya. Jadi mereka itu udah
tuli, nggak bisa dikasih tahu lagi, dan buta terhadap lingkungan masyarakat yang sudah memberi tahu segala macam. Ya dia udah tuli dan buta, ya bisa kita lihat sekarang, tinggal kita tunggu aja hasilnya. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Ataukah hati mereka terkunci? Ya jelas terkunci hatinya, karena masyarakat juga nggak ada yang tahu isi Quran ini. Paling ulama-ulamanya nyampein seayat 2 ayat. Masyarakatnya nggak ada yang diajak baca kitab ini dari pangkal sampai akhir berkali-kali dengan arti yang dia paham, bahasa yang dia paham, sehingga dia ruhnya akan terinspirasi dengan ayat-ayat petunjuk ini gitu loh. Sungguhnya orang-orang yang kembali ke belakang sesudah petunjuk itu jelas bagi mereka, setan telah menjadikan mereka mudah dan memanjatkan angan-angan mereka. Jadi itu tandanya orang udah dipengaruhi setan karena dia punya kekuasaan dan apa aja dia bisa lakukan, ya seperti Fir'aun dan lain-lain. Itu kan begitu berkuasa jadi takabur. Lalu mereka punya angan-angan panjang, yang Indonesia emas misalnya. Emas kok, Indonesia emas kok sekarang utangnya udah banyak, ngabisin APBN untuk bayarnya aja, dan mungkin masih mau ditambah. Ya negara kaya gini bangun dengan utang mah nggak usah suruh orang-orang itu mimpin, suruh aja anak kecil ngabisin duit utang mah. Yang demikian itu karena sungguhnya mereka itu berkata kepada orang-orang yang benci kepada apa yang diturunkan dia, kami akan mematuhi kamu dalam beberapa urusan, sedang dia mengetahui rasa mereka. Bagaimana apabila malaikat mencabut nyawa mereka seraya memukul muka mereka dan punggung mereka? Yang demikian itu adalah karena sungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan dia, dan mereka membenci keredoannya, sebab itu dia menghapus amal-amal mereka. Atau apakah orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya mengira bahwa dia tidak akan menampakkan kedengkian mereka? Dan kalau kami menghendak, ini saya nggak pakai kami nih, ada kami ini siapa kami? Dan kalau dikehendaki ini saya ditunjukkan mereka kepadamu, sehingga kamu benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya. Dan kamu benar-benar akan mengenal mereka dari kiasan-kiasan perkataan mereka, dan dia mengetahui perbuatan-perbuatan kamu. Jadi kita bisa melihat tanda-tanda orang yang serakah, kemasukan setan, tuli, bisu itu dari kelakuan-kelakuannya, ya banyak bohong, sepertinya ngomong sih bagus-bagus aja, seperti orang-orang patriotis, orang-orang yang mau menegakkan kebenaran. Ya para pendusta itu namanya pendusta, omongannya mah bagus-bagus kayak patriotik, padahal di belakangnya segala macam penipuan. Seperti saya kemarin beli di Indomaret, tertulis 8.000, dibayar 12.000. Saya marah-marah ke sana, malah kasirnya sok nasihatin istighfar, bukannya dia yang istighfar. Ya itu di masyarakat memang begitu, kita menegakkan kejujuran di masyarakat sulit memang. Jadi wajar kalau pemimpinnya nggak jujur. Masyarakatnya ngajarin istighfar, pernah tamat Quran, terjemahan isinya apa juga nggak tahu, cuman bisa ngomong aja. Dia yang setan, dia yang nyuruh istighfar. Astagfirullah. Ini dunia ini udah kebalik-balik ya. Yang seolah-olah ulama padahal setan. Itu dari zaman Belanda, dari zaman dulu udah orang-orang
pendusta ini menyusup. Dulu zaman Belanda ada Senokor Gronya, ngakunya Raja Ali Haji, ya bahasa Arabnya jago, hadis-hadisnya banyak, malah dia ngarang hadis, jadi hadis palsu. Ya itu sama murid-muridnya, wah dia lebih beriman kepada cerita itu orang-orang itu daripada kitab yang udah terjaga 14 abad ini. Nah, itu realitas orang sekarang, nggak mau belajar ya cenderung percaya pada manusia, menuhankan manusia itu. Dan sungguhnya benar-benar akan diuji kamu agar diketahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu, dan agar dinyatakan hal ihwalmu. Sungguhnya orang-orang kafir dan menghalangi dari jalan dia serta memusuhi utusan setelah petunjuk itu jelas bagi mereka. Mereka tidak dapat memberi mudarat kepada dia sedikit pun, dan dia akan menghapus kebaikan mereka. Ya, kalau orang udah jahat kebaikannya terhapus. Orang-orang yang beriman, taatlah kepada dia dan taatlah kepada utusan, janganlah kamu merusakkan kebaikanmu. Sungguhnya orang-orang yang kafirnya artinya tidak mau membaca kitab ini isinya apa, nggak mau iqra, dan menghalangi dari jalan dia ya. Terus ya dengan bahasanya dia mencegah untuk orang membaca kitab ini, bilang berbahaya lah, bilang ini, bukannya menganjurkan baca petunjuk. Ya banyak ilmu-ilmu ya, jadi kitab ini banyak disalahgunakan gitu menjadi amalan-amalan. Jadi ya kalau dibacanya secara salah ya dia akan menjadi sesuatu yang salah ya. Seperti saya kemarin ada lagunya bagus, tapi kalau dibaca terbalik jadi bahasa setan. Lagu Stairway to Heaven Led Zeppelin, ya semua juga kalau dibalik jadi kebalik lah, baik dibalik jadi jahat. Kadang sungguhnya orang-orang yang tidak percaya kepada ayat-ayat kitab dan menghalangi dari jalan dia, ya jalan dia ini jalan yang ada di pembukaan, jalan yang diberi nikmat. Jadi orang-orang yang udah bersih, yang diberi nikmat untuk membaca kitab ini. Kalau belum bersih ya nggak dapat, masih banyak berbuat dosa, berbohong segala, ya nggak bakal dapat petunjuknya. Karena hatinya kotor, itu dibilang tuli bisu. Kemudian mereka mati dalam keadaan tidak tahu isi kitab. Nah ini pertanyaan di alam kubur, siapa imammu, itu dia nggak bisa jawab karena dia nggak pernah membaca kitab ini dan tidak pernah berpegang teguh kepada isinya. Berarti dia tidak beriman, maka dia akan mati dalam keadaan tertutup dari petunjuk. Maka sekali-kali dia tidak akan memberi ampun kepada mereka. Nah ini kalau udah tidak dapat petunjuk nih berarti tidak mendapat ampunan. Ini enggak, ceramah bilang semua dosa bisa diampuni, ada ayatnya tidak bakal dapat ampunan kalau enggak baca iqra petunjuk ini. Amal-amalnya ditolak karena yang dosanya kebanyakan sehingga enggak mampu baca kitab ini. Ini orang Mekah taubat kalahnya itu diampuni lah. Kalau yang berikutnya mah udah beriman terus masih nggak baca kitab ini, nggak tahu isi petunjuknya, ya itu mah tidak diampuni kalau buat dosa. Nah ini jelas ada ayatnya. Ya mudah-mudahan kita bisa mendapat hikmah dari petunjuk hari Jumat 5 Juli 2024.
dini hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita beri kekuatan yang menolong. Rabbi adil nimur khola sedeke wahrid nimur roja sedeke wajalim ladun kasultanan nasirah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insan min alaq. Iqra wa rabbukal akram. Salamun qalami rabbil rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Muhammad Handra Sanapalan, berbagi cerita dari Menara Langit. Alhamdulillahirabbil alamin.